Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Arctic, tanah yang penuh tantangan dan keajaiban. Menerbangkan pesawat di daerah salju seperti Arctic bukanlah sekedar perjalanan udara biasa. Di Arctic, setiap penerbangan adalah perjalanan epik. Pertempuran antara manusia dan alam, di mana setiap detik diisi dengan adrenalin dan kehati-hatian yang menghadirkan tantangan unik. Pada tahun 1955, Amerika Serikat melakukan Operasi Deep Freeze 1 dan kemudian diikuti oleh Operasi Deep Freeze 2. Secara khusus, Arctic telah menjadi lingkungan strategis bagi Pentagon dan sekutunya dalam beberapa tahun terakhir karena tingkat aktivitas militer dan ekonomi yang semakin meningkat dari Rusia dan Cina di wilayah tersebut. Sesuai dengan dokumen strategi Arctic Angkatan Darat yang dirilis pada tahun 2021. Di Bandara Phoenix di Antartika, pesawat mendarat langsung di atas salju. Jet dapat terhindar dari tergelincir saat mendarat karena bandara dirancang secara khusus. Desain dan konstruksi landasan pacu memakan waktu lebih dari 16 bulan untuk diselesaikan. Dan dirancang menggunakan teknik pemadatan untuk memodifikasi salju tebal dengan menggunakan roll berat berbobot hingga 72.500 kg. Roll ini dapat mengubah sifat kekuatan salju dari keadaan alaminya, menciptakan fondasi salju lebih padat dan lebih kuat, sekitar 81 cm yang dapat menahan dampak dari pendaratan C-17, sebuah pesawat kargo militer berukuran raksasa. Dirancang untuk kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanan, C-17 telah membuktikan dirinya sebagai tulang punggung mobilitas udara modern. Dengan panjang 53 meter dan lebar sayap 52 meter, C-17 mampu mengangkut 77 ton muatan dalam satu penerbangan. Di dalamnya bisa memuat tank M1 Abrams, 3 helikopter Black Hawk, atau hingga 134 pasukan bersenjata lengkap. Tak hanya besar, pesawat ini juga cepat. Kecepatan maksimum 830 km per jam, dengan jangkauan hingga 4.400 km tanpa pengisian bahan bakar. Empat mesin turbofan Pratt & Whitney F117 PW100 memberikan daya dorong luar biasa. Tapi yang paling mengesankan adalah kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pendek dan tidak permanen, bahkan hanya sepanjang 900 meter. Itu berarti C-17 bisa mendarat di pangkalan terpencil, zona tempur, atau bahkan jalur tanah dan es. Desain sayap tinggi dengan sistem high lift canggih memungkinkan manuver stabil di kecepatan rendah. Ditambah dengan reverse thrust dan sistem rem canggih, pesawat ini bisa berhenti dengan cepat meski membawa beban penuh. Tidak banyak pesawat kargo berukuran jumbo yang bisa berputar balik 180 derajat di landasan sempit. C-17 bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan kendaraan darat. Bagian kokpitnya dilengkapi avionik digital fly-by-wire, membuat pengendalian pesawat lebih presisi dan responsif. Sistem ini juga memungkinkan pengoperasian oleh hanya 2 pilot dan 1 loadmaster, mengefisienkan kru tanpa mengorbankan keselamatan.
C-17 dirancang bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk misi kemanusiaan, evakuasi medis, dan bantuan bencana. Fleksibilitas ini membuatnya jadi aset vital dimanapun dibutuhkan, kapanpun. Namun satu misi menunjukkan betapa tangguhnya pesawat ini, yakni pendaratan di Phoenix Airfield, pangkalan udara paling ekstrem di Antartika. Dengan suhu di bawah minus 40 derajat Celcius dan landasan dari es padat, Phoenix bukan tempat bagi pesawat biasa. Tapi C-17 bukan pesawat biasa. Sistem pemanas internal menjaga sensor, dan sistem elektronik tetap berfungsi. Roda pendarat besar dan diperkuat memungkinkan pendaratan stabil di permukaan yang licin. Dan bahkan dalam kondisi whiteout atau angin kutub yang ekstrim, pesawat ini tetap bisa mendarat, menurunkan logistik vital, lalu kembali terbang sebelum badai berikutnya menghantam. C-17 Globemaster III bukan hanya alat angkut, tapi simbol kekuatan logistik global, dari medan perang hingga ujung dunia yang membeku. Dan untuk mendukung operasi di tempat sekeras itu, diperlukan fasilitas yang sama luar biasanya. Dalam kasus ini, landasan Phoenix dirancang untuk menahan sekitar 60 penerbangan setiap tahunnya. Di pangkalan Angkatan Udara ini, di tengah cengkraman musim dingin yang tidak kenal ampun, kru menghadapi tugas yang tak kenal lelah dalam mengoperasikan dan menjaga pesawat di bawah kondisi yang paling keras. Pesawat-pesawat yang membeku berdiri sebagai bukti dari kerasnya alam dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menjaga operasi udara terlepas dari cuaca yang ekstrim. Ketika kita melihat lebih dalam ke dunia pangkalan angkatan udara yang membeku ini, kita fokus pada upaya hati-hati yang diperlukan untuk menjaga landasan pacu dan pesawat dalam keadaan terbaik sepanjang waktu. Tim bekerja tanpa henti untuk membersihkan salju dari landasan pacu, memastikan bahwa pesawat dapat lepas landas dan mendarat dengan aman meskipun cuaca dingin yang terus-menerus tanpa henti. Meski tugas ini terus berulang, namun ini sangat penting untuk menjaga kesehatan landasan pacu di tengah serangan salju yang tak henti-hentinya. Pemeliharaan pesawat juga sama pentingnya dengan pemeliharaan landasan pacu, terutama di kondisi cuaca seperti ini. Pemeliharaan rutin meliputi langkah penting untuk menghilangkan salju dari sayap, kaca depan, dan badan pesawat. Langkah tambahan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang keselamatan yang sangat penting. Terbang dengan pesawat yang terkena salju bukan hanya berbahaya, tapi juga dapat mengganggu fungsi pesawat dan mengancam keselamatan kru. Oleh karena itu, memastikan setiap pesawat bersih dari salju dan es sebelum terbang sangat penting, terutama di musim dingin yang keras. Di pangkalan angkatan udara yang mirip dengan Arktik, proses de-icing menjadi sangat penting. Ini adalah langkah kritis untuk menjaga keselamatan pesawat dan landasan pacu. Proses de-icing melibatkan penghapusan salju, es, atau embun beku dari permukaan pesawat secara hati-hati.
Selain membersihkan, ada juga praktik anti-icing yang penting, yaitu penggunaan bahan kimia khusus untuk menghilangkan dan mencegah pembentukan es dalam jangka waktu tertentu, mencegah permukaan tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Metode de-icing sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Metode ini meliputi teknik mekanis seperti mengikis dan mendorong, pemanasan, dan penggunaan bahan kimia seperti garam, brine, alkohol, atau glikol yang masing-masing dapat menurunkan titik beku air. Terkadang, mereka menggabungkan teknik-teknik ini untuk efisiensi yang maksimal. Proses ini sangat penting, tidak hanya untuk menjaga landasan pacu bersih dan aman untuk operasi pesawat, tetapi juga untuk menjaga pesawat sendiri agar tetap berfungsi dengan baik. De-icing pada badan pesawat sangat penting untuk menjaga kinerja dan keselamatan yang optimal, terutama dalam kondisi di mana bahkan lapisan es yang kecil dapat secara signifikan mempengaruhi aerodinamika dan sistem pesawat. Pesawat yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama untuk de-icing, seperti pesawat B-52 yang berada di suhu di bawah titik beku di landasan pacu di North Dakota, perlu untuk mengikuti proses 2 langkah untuk membersihkannya. Pertama, kru angkatan udara menggunakan udara panas untuk menghancurkan segala sesuatu yang menempel di sayap atau ekor pesawat. Kemudian, larutan glikol diberikan sebagai lapisan untuk mencegah pembentukan es dalam beberapa menit antara taxiing dan lepas landas. Berbicara tentang pesawat yang lebih besar, stratotanker yang kita lihat di sini juga memerlukan waktu yang lama dan agak sulit untuk de-ice setelah terkena salju besar. Kru menggunakan alat yang mirip dengan pemecah salju untuk membersihkan salju dari sayap yang besar yang melintang sepanjang 40 meter. Salju juga dihilangkan dari bagian atas pesawat. Membersihkan elemen yang membeku dari pesawat terbesar memerlukan waktu yang lama. Itulah sebabnya, saat badai salju yang diperkirakan akan menghasilkan ketebalan salju beberapa sentimeter, pesawat-pesawat tersebut dipindahkan ke hanggar bandara yang tersedia. Untuk memastikan keselamatan landasan pacu setelah proses de-icing, pengujian gesekan sangat penting. Kendaraan khusus dengan peralatan uji gesek mengevaluasi kondisi landasan pacu dengan mengukur tingkat gesekan untuk menentukan apakah aman untuk operasi pesawat. Langkah ini penting guna memandu keputusan tentang apakah perlu dilakukan de-icing lebih lanjut dan kegunaan landasan pacu, menjaga keselamatan dalam kondisi musim dingin yang ekstrim di pangkalan ini. Di daerah Arktik, metodologi yang unik sangat penting untuk operasi sepanjang tahun.
Contohnya adalah kolaborasi antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Insinyur Angkatan Darat AS yang disebut Lab Regions dan Kantor Program Kutub National Science Foundation. Kerjasama ini menghasilkan desain permukaan yang revolusioner untuk landasan pacu di Antartika. Terry, seorang insinyur sipil peneliti siar, mencatat bahwa desain ini melibatkan teknik kompaksi untuk memperkuat dasar salju, menciptakan permukaan yang mampu mendukung pesawat berat, bahkan seperti C-17. Inovasi ini memakan waktu lebih dari 16 bulan untuk diselesaikan. Ini merupakan hasil dari kerjasama erat dengan NSF dan Komando Mobilitas Udara, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi penerbangan Arktik. Di wilayah Arktik dan Antartika, komitmen terhadap operasi sepanjang tahun bukan hanya tantangan logistik, tetapi juga menunjukkan kecerdasan dan ketahanan manusia yang luar biasa di berbagai kondisi. Misi di daerah-daerah dingin mencakup berbagai aktivitas, mulai dari mendaratkan pesawat dengan tepat di landasan pacu yang tertutup salju, pengeluaran pasokan penting secara efisien, hingga penempatan misi-misi beragam dengan cepat. Peran penting dalam operasi-operasi ini dipegang oleh LC-130H, varian Lockheed C-130 Hercules yang dilengkapi dengan ski dan dirancang khusus untuk misi di kutub. Dioperasikan oleh Airlift Wing ke-109 dari New York Air National Guard. 10 pesawat ini diadaptasi secara unik untuk kondisi ekstrim di Arktik dan Antartika. Dengan rentang sayap 40,23 meter, panjang 29,78 meter, dan tinggi 11,80 meter, LC-130 dapat membawa hingga 41,7 ton kargo, 6 palet kargo, atau 16 bandel sistem pengiriman kontainer. Empat mesin turboprop Rolls-Royce T56 3.5 memberikan daya yang cukup bagi LC-130 untuk lepas landas dengan membawa beban hingga 70 ton. Prosedur pra-penerbangan LC-130 meliputi langkah-langkah penting seperti memeriksa putaran baling-baling, memeriksa bagian luar pesawat, dan menguji sistem elektronik dan kontrol. Setelah memverifikasi setiap sistem dan memuat pesawat dengan persediaan, para pilot diizinkan untuk lepas landas menuju pangkalan di Antartika. Kemampuan mereka untuk mendarat di salju dan es, ditambah dengan konstruksi yang kuat, menjadikan mereka tak tergantikan untuk mengangkut personel, peralatan, dan pasokan di lingkungan yang tidak ramah. Setiap pendaratan dan penempatan yang berhasil menekankan pentingnya strategi dan kemampuan operasional pesawat-pesawat khusus ini dalam mendukung misi-misi vital sepanjang tahun. Saat LC-130 Hercules turun dengan anggun ke landasan pacu yang bersalju, salah satu misi kritisnya menjadi fokus utama, yaitu penempatan unit snowmobile. Kendaraan khusus yang sangat penting untuk mobilitas di medan bersalju.
dan dapat dengan lancar dilepas dari pesawat. Di lingkungan di mana kendaraan tradisional dengan ban musim dingin kurang efektif, snowmobile menjadi sarana penting untuk operasi darat yang efektif. Kecepatan dan desain yang kokoh memungkinkan pergerakan yang cepat di lanskap bersalju, menjadikannya tak tergantikan untuk berbagai operasi mulai dari transportasi hingga tanggap darurat. Saking pentingnya kendaraan ini, banyak latihan dilakukan untuk memastikan personel terampil dalam mengoperasikan snowmobile di bawah kondisi ekstrim. Latihan-latihan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan operasional, tetapi juga memastikan keselamatan dan efisiensi dalam menjalankan misi. Penempatan snowmobile dari LC-130 lebih dari sekedar operasi logistik. Ini melambangkan adaptabilitas dan kesiapan yang menentukan misi-misi di kondisi dingin yang keras. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.